Tuh, saya Hamid, mantan karyawan Kasum dari tahun 72. Ya. Pertama kali ya saya selesai SMA, nganggur. Udah itu ibu saya rupanya agak kerepotan kalau saya nganggur. Itu ibu saya datanglah kepada bapak. Kebetulan bapak ada kesini gitu. Itu ya kebetulan saya dipanggil suruh kerja gitu. Pada awal-awal saya ditugaskan membabat rumput di proyek ini. Ya samping babat rumput ada ngecat tangki, dulu ada tangki di situ. Nah kebetulan sudah banyak orang-orang dari Bandung termasuk Memen. Nah saya ada bekerja bantu Memen. Seperti buat tower air waktu itu tuh. Itu ngelas, bantu ngangkat-ngangkat gitu. Sampai selesainya itu. Besar juga itu tower. Tahu berapa meter kali meter itu? Satu plat baja itu, ya. Selesai itu saya di samping membersihkan kebun ya di proyek ini, babat rumput, tanam bunga, saya kadang-kadang diperbantukan masang seng pabrik gitu. Waduh lumayan itu seng pabrik itu, ya panas ya, wah kaki itu ya, tapi ya diikuti aja karena ini suatu kebahagiaan saya sudah bisa terima di Akasum gitu. Terus bekerja begitu. Dan suatu saat kadang-kadang saya sama Pak Yadi dulu itu ada supir, itu saya ngangkut batu-batu kali itu ke Cangkuriang sana malam-malam, pulang jam 12 jam 1 gitu dari Cangkuriang itu. Begitulah kegiatannya. Tapi aku berpikir apakah ini percobaan apa gitu. Alangkah beratnya kalau aku harus babat terus atau bersih-bersih di sini gitu. Tapi nggak apa lah, saya jalani aja sebagai uji mental gitu. Nah sudah itu benar aja satu saat Pak Kasum ada dengan mengerai ke sini ke mobil, saya dibawa gitu, udah katanya ayo ikut ke Bandung gitu. Rupanya saya dibawa ke Jalan Riau, padahal sama sekali saya belum begitu tahu Bandung itu di mana aja ada pabrik Kasum. Jalanilah. Nah, jadi ceritanya sekarang ini orang kampung datang ke kota. Wah, agak blow on juga kayaknya ini gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya sudah diserahkan sama Pak Tamim, diperkenalkan sama Pak Tamim, sudah pancakaki sama Pak Tamim, siapa saya gitu. Gitu. Nah, sudah perkenalan ya, besok sudah mulai bekerja gitu. Rupanya memang dari awal lagi bekerja di pabrik ini di Riau, dari mulai nutup, ngasaran teh istilah kalau itu tuh, itu terus berlanjut sampai nyelep, moles gitu. Ya kawan-kawan ya dari Bojong ada Nino, ada Pendi, ada Coyo gitu, banyak Kahi, apa lagi banyak gitu. Dari sanalah saya belajar lagi dari bawah, mulai tahu itu kaca ya, sampai Amin dikasih tahu gitu, kaca berapa mili, buat ukuran berapa, minus atau plus atau silinder. Sanalah agak awal dari belajar, daripada jadi dari blank sampai jadi lensa kacamata berukuran itu. Sudah itu ya saya seperti diarahkan atau dimanja sama Pak Kasum itu. Mungkin ada tujuan untuk saya gitu. Karena kalau lihat kawan-kawan sampai sekarang masih yang pabrik ya pabrik aja. Tapi saya tidak. Kemudian saya karena pernah bertemu, saya malam-malam karena sebelumnya saya dipacu oleh Bapak Kasum, katanya
wah masa katanya dari SMA kok nggak bisa poles, kalah sama yang nggak sekolah katanya gitu. Nah, dari situ saya berpacu kerja sampai malam karena ingin bisa begitu. Nah, itu suatu waktu begitu juga ketemu lagi sama bapak datang ke Riau malam-malam itu. Nah gitu kalau kerja serius, jangan main-main katanya biar cepat bisa gitu. Iya pak, memang saya ingin bisa kata saya gitu. Nggak tahu nggak lama saya disuruh pindah ke Braga itu. Waktu itu masih banyak, itu masih ramai lah, masih ada pabrik gagang segala gitu. Kadang-kadang ya nyoba-nyoba di gagang segala macam gitu. Nah saya di sana di Braga 21, masukin ke pabrik pagi-pagi gitu. Sampai jam 4 sore biasa begitu. Suatu saat saya kelihatan belum waktunya istirahat, saya main di tukang paset itu. Ketahuan sama bapak, ngapain katanya. Kalau nggak tahu jangan masuk-masuk daerah ini katanya gitu. Nah, saya ke pabrik lagi. Rupanya jadi perhatian bagi bapak. Ya sudah besok katanya pagi-pagi di pabrik, sore paset. Ya pak, dari jam 12 itu. Dari jam 12 sampai jam 4 paset, saya belajar paset gitu. Nah sudah itu saya sedang maset malam-malam itu. Ah santai aja sambil nyanyi-nyanyi gitu kan ngaset. Itu untuk gagang menyusul, ditunggu gitu. Tahu di belakang sudah ada bapak nanya, mas itu saya tak? Anu toko pak gitu. Di Antos ada gagang menyusul, selalu Busari teh. Oh halus kayak gitu mah bantu ya, toko supaya tong anu terlambat gitu. Mohon pak enggak gitu. Nah, akhirnya dari situlah saya mulai ada yang gagang menyusul, saya paset malam kebetulan ya tukang paset sudah pada pulang, adanya saya gitu. Udah gitu. Nggak lama juga waktunya itu. Nah itu bapak nyuruh, oh sih di isuk mah di pasetnya diajar mas sing bener pika bisa gitu. Kayak sore ke toko gitu. Oh iya, aku merasa dimanja tuh sama bapak. Terus aja tahap demi tahap saya belajar mengerti bisa gitu. Bagaimana kacamata itu, proses kacamata itu. Itu. Nah sudah itu ya saya kerjakan lah. Jadi pagi-pagi sampai jam 12 saya paset. Nanti jam 12 ke atas, ke depan jam 4, jam 5 saya sudah ngambil yang dari pasetan, dibersihkan, diperiksa lagi ke rensometer, sudah itu disetel. Ya nggak tahu, aku tanya Bu Sari sama Pak Omo gitu, Bang Omo gitu. Diajari segala macam itu tentang setelan, fitting istilahnya ya, istilah fitting gitu. Dipelajari fitting, bagaimana menghadapi orang gini. Akhirnya ya bisalah normal gitu. Dan normal kata Bu Sari, belajar cenah melayanan gitu. Ya sudah, saya full di toko melayani gitu. Tapi sampai malam aja terus saya tidurnya kan di Braga juga di situ gitu. Melayani. Ada kesulitan saya ternyata. Sudah bisa, sudah jadi beli kacamata. Saya belum bisa meriksa. Alah, bingung juga saya itu. Akhirnya ya saya nunggu yang sudah bisa periksa. Nanti kalau dia sedang nganggur, saya periksa. Saya belajar juga. Tolong periksain kata aku gitu. Saya sambil belajar ngeliatin. Orang yang meriksa saya ngeliatin aja belajar. Lama-lama sudah mulai berani. Milih dulu orang-orang yang kira-kira ya intelektualnya masih setahap lah gitu. Sejajar ya, dari daerah, orang daerah cepet-cepet saya ambil gitu. Atau anak-anak sekolah gitu. Supaya nggak terlalu kikuk sayanya gitu. Ya akhirnya dia terbiasa. Udah bisa periksa, bisa setel, bisa gosok kaca. Kalau ada yang kurang tepat tahu saya di lensometer gitu. Nah, akhirnya tahulah Pak Asum katanya laporan dari Bu Sari mungkin gitu. Saya sudah bisa periksa segala macam gitu. Nah akhirnya kebetulan ada berita dari Solo, Pak Ili mau cuti gitu. Mungkin nggak tahu sebulan, nggak tahu berapa, nggak tahu, lupa lagi tuh waktunya itu. Terus ke Solo dari mana gitu. Ada yang bisa mah? Mah enggak, saya nurut aja. Namanya kerja kita gitu Pak ya. Gitu. Ya udahlah ke Solo saya.
sampai selesai. Ternyata ya nggak ada kesulitan karena sudah dilatih di sini di Bandung ini. Bisa saya menyelesaikan sampai sana. Sampai Pak Ili masuk lagi, saya tarik lagi ke Braga, gitu. Terus saja gitu, berlanjut, continue gitu, rutinitas di toko, gitu. Nah sudah itu, Bapak manggil lagi, ke Jakarta, ya. Alah, ke Jakarta lagi kataku, di Bandung aja belum hafal ini, sudah harus ke Jakarta. Boleh Pak, kata saya, ya pergilah ke Jakarta. Sampai di Jakarta sama Bapak, karena tak mungkin pemikiran Bapak sudah bisa di pabrik, saya diangkat jadi kepala pabrik gitu. Tapi ya agak kikuk saya, karena kepala pabriknya ya orang lama gitu. Mang Uju nggak enak saya, lapor sama Pak Masuri. Masuri kata saya nggak enak lah sama orang tua begini, dia kelihatannya kurang cocok kalau. Oh ya sudah kalau gitu, kalau nggak mau di pabrik mah di toko aja, di Cikini 21 waktu itu ya. Ya sudah di toko aja rutinitas. Tapi kalau saya ada beda gitu. Umpama di Majapahit kosong, saya dilempar ke Majapahit, sudah selesai Cikini. Di Kampung Melayu kosong, saya diantar ke sana. Tapi ada untungnya, saya jadi tahu Jakarta gitu. Wah, jadi orang Jakarta ini, orang kampung, kata saya gitu. Nah dari situlah terus rutinitas begitu aja terus. Nah sudah itu saya tapakuri itu apa yang Bapak ini maunya apa begitu. Oh rupanya banyak sekali. Ternyata manfaat sampai saat ini ya saya masih bisa berkecimpung lah. Ada sedikit-sedikit penghasilan, walaupun tidak seperti yang orang-orang yang berhasil gitu. Ya di kampung aja, namanya di kampung. Nah, sudah itu seperti lihat kawan-kawan yang berhasil, dilihat-lihat benar ya. Orang harus berterima kasih sama Bapak. Kalau tidak ada Bapak mungkin ya tidak akan tahu soal kacamata. Tidak mungkin dia sekarang jadi bos kacamata gitu. Harusnya bersyukur, itu benar bersyukur. Minimal ngirim doa lah untuk Bapak gitu ya. Nah itu, nah sudah itu juga pengalaman yang jadi pemikiran itu. Katanya kalau di Jerman itu pernah Bapak ngomong sama saya, jangan lalai katanya gitu. Kalau di Jerman nenek-nenek aja jalannya nggak pernah loyo kayak orang sini katanya gitu. Jerman itu seperti mau beli apa atau mau pergi kemana, tujuannya ke sana. Nggak seperti di kita kan, suruh beli lensa, ngeluyur di alun-alun, nonton dulu yang jual obat segala macam. Tapi Bapak ngingatkan, itu kalau pekerjaan itu lebih cepat lebih baik gitu. Itulah pengalaman saya, banyak berhutang budi, banyak pengalaman saya dapat dengan Bapak itu, betul. Dan sudah itu ya itulah, saya serasa dimanja sama Bapak itu, diarahkan. Karena lihat kawan-kawan ada yang di pabrik aja terus. Kalau saya terus diarahkan, pindah. Nah begitulah kira-kiranya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga semua ini bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.